Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Jumpa lagi dengan Ibu Dewi Puspasari. Kali ini kita masih belajar matematika mengenai materi aritmatika sosial. Cuma kali ini kita akan membahas pertemuan kedua, yaitu mengenai bunga tunggal dan pajak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian sudah sarapan pagi? Apakah kalian sudah mandi pagi? Selalu patuhi orang tua kalian ya, dan tetap jaga kesehatan karena kita masih di masa pandemi COVID-19. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, siapkan dulu pena dan kertasnya, cari tempat yang paling nyaman supaya kalian juga bisa menyimak video pembelajaran ini dengan tenang. Baiklah, Ibu mulai saja materi kita kali ini aritmatika sosial pertemuan yang kedua. Nah, sebelumnya seperti biasa Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kalian capai kali ini. Ya, minggu sebelumnya kita sudah belajar mengenai penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian. Nah, minggu ini kita akan belajar mengenai bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan tara. Kemudian kalian tetap akan mendapatkan informasi terkait dengan aritmatika sosial. Dan kalian bisa menentukan hubungan bunga tunggal dan pajak. Serta yang terakhir, kalian bisa memecahkan masalah terkait dengan aritmatika sosial baik melalui tanya jawab, diskusi, ataupun presentasi. Oke, bunga tabungan dan pajak. Bunga tabungan itu disebut bunga tunggal. Nah, apabila kita menyimpan uang di bank, maka uang kita akan bertambah karena mendapatkan bunga. Jenis bunga tabungan yang akan kita pelajari adalah bunga tunggal, yang artinya bunga yang hanya modalnya saja, sedangkan bunganya tidak berbunga lagi. Apabila bunganya tidak berbunga lagi, maka disebut bunga majemuk. Bunga tabungan biasanya dihitung dalam persen yang berlaku dalam jangka waktu 1 tahun. Bunga 12% per tahun, artinya tabungan akan mendapatkan 12% jika telah disimpan di bank selama 1 tahun. Nah, sifat-sifat perbandingan, maksudnya ini yang seharga ya. Kita langsung masuk ke contoh. Bu Rizka memiliki uang sebanyak Rp1.400.000 dan ditabung di bank dengan bunga 11% per tahun. Setelah 3 bulan, uang tersebut seluruhnya diambil untuk memperbaiki rumahnya. Berapa uang yang akan diterima Bu Rizka setelah disimpan di bank selama 3 bulan? Nah, tolong diperhatikan ya, bunga yang modal yang pertama kali ditabungkan di bank itu sebesar Rp1.400.000. Sedangkan bunganya 3/12 dikali persen bunga dikali modal. 3/12 dikali 11/100 sama dengan Rp1.400.000. Jadi 1/4 dikali 11 dikali 14.000 sama dengan Rp38.500. Maka uang yang akan diterima Bu Rizka adalah Rp1.400.000 ditambah bunga selama 3 bulan Rp38.500, maka Rp1.438.500. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Nita menyimpan uang di bank dengan bunga 13% setahun. Jika setelah 3 bulan ia menerima bunga sebesar Rp26.000, berapakah besar uang simpanan Nita? Nah, besar uang simpanan kita simbolkan dalam M rupiah ya, karena itu yang akan kita cari. Jadi bunga 3 bulannya itu 3/12 dikali 13/100 ya, 13/100 itu adalah 13% tadi ya, dikali M sama dengan 26.000. Kemudian 3/12 itu kita sederhanakan menjadi 1/4 dikali 13/100 dikali M sama dengan 26.000. Kemudian 1 dikali 13, 4 dikali 100, jadilah dia 13/400 dikali M sama dengan 26.000. Nah, M sama dengan 26.000 dibagi 13/400. Kemudian M sama dengan, mohon maaf di sini ya, bukan 226.000 tetapi 26.000.
26.000 dikali 400 per 13, maka M sama dengan 800.000. Jadi besar uang simpanan Nita selama 3 bulan itu adalah 800.000 rupiah. Selanjutnya adalah pajak. Apa itu pajak? Pajak merupakan suatu kewajiban dari warga negara untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara menurut peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, tetapi tanpa mendapatkan jasa balik dari negara secara langsung. Nah, hasil pajak itu digunakan untuk kesejahteraan umum, misalnya jalan, kemudian fasilitas-fasilitas umum, itu semua dihasilkan dari pajak. Pegawai tetap dari perusahaan itu juga dikenalkan PPh, yaitu pajak penghasilan. Nah, apabila kita berbelanja di dealer, grosir, toko swalayan, ya, misalnya di toko makanan, nah itu juga ada namanya PPN, pajak pertambahan nilai. Baiklah, kita bahas pajak berikut ini. Nah, di sini Ibu langsung memberikan contoh. Paman memperoleh gaji sebulan sebesar Rp1.450.000 dengan penghasilan tidak kena pajak Rp360.000. Jika besar pajak penghasilan PPh-nya adalah 10%, berapakah gaji yang diterima paman sebulan? Ingat ya, ada penghasilan yang tidak kena pajak sebesar Rp360.000. Maka besar penghasilan kena pajak itu Rp1.450.000 dikurangkan dulu dengan Rp360.000 tadi. Maka yang kena pajak hanya Rp1.090.000. Jadi besar penghasilannya 10% dikalikan pajak tadi ya, 10/100 dikalikan 10.090.000. Maka pajak penghasilannya adalah 109.000. Karena adanya PPh, maka penerimaan gaji paman berkurang. Dalam 1 bulan 1.450.000 dikurang 109.000, maka paman akan menerima gajinya sebesar 1.341.000. Nah, ini lagi. Danang membeli sebuah laptop seharga 4.600.000 dan dikenakan pajak pertambahan nilai PPN sebesar 10%. Berapa rupiah Danang harus membayar laptop tersebut? Ya, jadi besar pajak pertambahan nilai adalah 10%. Jadi 10% dikali 4.600.000, maka PPN-nya sebesar 460.000. Jadi harga laptop yang harus dibayar Danang adalah 4.600.000 ditambah 460.000 sama dengan 5.060.000. Oke, tolong diperhatikan ya, pajak penghasilan mengakibatkan penerimaan menjadi berkurang. Pajak pertambahan nilai mengakibatkan harga bayar menjadi bertambah. Jadi di sini tolong kalian perhatikan. Nah, Ibu rasa sekian dulu mengenai bunga tunggal dan pajak. Nanti untuk lebih mengeksplor lagi akan Ibu berikan latihan-latihan soal. Ada baiknya kita mereview pelajaran kita hari ini. Yang pertama, materi apa yang kamu pelajari hari ini? Yang kedua, manfaat apa yang kamu dapatkan dari materi tersebut? Yang ketiga, sikap positif apa yang kamu dapatkan selama belajar? Yang keempat, apa saja yang kamu lakukan untuk belajar menjadi lebih baik? Yang kelima, menurut kamu, apakah metode belajarnya mudah diikuti? Nah, kalian nanti silahkan menjawabnya di Microsoft Form yang akan Ibu berikan linknya ke kalian. Kalian jawab di situ, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, selalu patuhi orang tua kalian. Tidak usah penting kalau tidak usah keluar rumah kalau nggak penting. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum.